Langit punya cara halus untuk menyembunyikan rahasia di balik hal-hal yang tampak sederhana. Salah satunya, bulan kelahiran. Banyak orang menganggapnya hanya tanggal di kalender, tapi bagi sebagian lain, ia terasa seperti cermin kecil yang memantulkan pola batin manusia. Carl Jung, seorang pemikir yang tak sekadar membaca pikiran tapi juga menafsirkan jiwa, pernah mengatakan bahwa simbol-simbol di alam tidak muncul tanpa makna. Ia percaya bahwa manusia hidup di tengah arus energi psikis yang selaras dengan alam semesta. Dan bulan kelahiran bisa jadi salah satu pantulan paling pribadi dari arus itu. Secara ilmiah, waktu kelahiran memang sedikit banyak berkaitan dengan lingkungan, cahaya, suhu, bahkan kadar serotonin di otak bayi. Tapi maknanya lebih dalam daripada sekadar data biologis. Setiap bulan membawa warna pengalaman kolektif. Januari dengan keteguhan, April dengan perubahan, September dengan refleksi. Dalam pandangan Jungian, ini bukan ramalan, melainkan simbol. Bukan takdir, melainkan cermin dari proses menjadi diri. Kita mungkin tidak bisa memilih kapan dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana menafsirkan arti dari waktu itu. Dan disitulah ruang kesadaran manusia bekerja, mengubah makna menjadi arah hidup. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Januari. Ada sesuatu yang menarik tentang mereka yang lahir di awal tahun. Seolah hidup sudah menunggu sejak lama, hanya untuk berkata, "Giliranmu memulai." Bukan karena mereka ingin menjadi yang pertama, tapi karena dunia diam-diam menaruh makna pada waktunya lahir. Januari bukan sekadar bulan pembuka, melainkan simbol dari awal yang harus dihidupi. Kadang itu jadi anugerah. Kadang justru beban. Mereka sering terlihat tenang, rapi, seperti tahu kemana arah hidupnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, di balik kendali itu, ada perasaan halus yang jarang mereka tunjukkan. Perasaan takut mengecewakan. Mungkin karena sejak kecil mereka sudah dituntut jadi contoh. Di sekolah, di rumah, bahkan dalam pertemanan. Bukan karena orang lain memaksa, tapi karena mereka sendiri merasa harus begitu. Kalau dipandang dari lensa Carl Jung, mereka yang lahir di Januari memegang arketip pembuka jalan. Arketip ini membawa energi simbolik, berani menghadapi ketidakpastian, menata kekacauan, membentuk arah. Tapi setiap simbol punya sisi gelapnya. Ketika seseorang terlalu melekat pada citra pemimpin, ia mulai menolak sisi lembut dalam dirinya. Ia takut terlihat lemah, takut tidak cukup berwibawa, dan perlahan, jarak antara diri sejati dan diri yang ditampilkan makin lebar. Beberapa riset psikologi tentang season of birth memang menemukan korelasi kecil antara kelahiran di awal tahun dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi dan kecenderungan perfeksionisme. Walau tidak mutlak, angka ini menarik. Misalnya, studi di Eropa menemukan anak yang lahir di musim dingin cenderung menunjukkan tingkat kontrol diri dan perencanaan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, ada juga korelasi ringan dengan tingkat stres dan rasa bersalah yang lebih besar ketika gagal. Jadi, mungkin bukan bulan kelahiran yang membentuk takdir seseorang, tapi makna yang ia lekatkan pada waktu itu. Saat seseorang lahir di awal tahun, secara tidak sadar ia memikul simbol harus kuat, harus memberi arah. Tapi apa jadinya jika hidupnya lelah terus menjadi kompas bagi orang lain, padahal hatinya sendiri sedang tersesat? Ada orang Januari yang terlihat seperti gunung es, dingin di permukaan, tapi menyimpan lautan emosi di dalam. Mereka bisa menolong banyak orang tanpa pernah tahu cara meminta tolong. Mereka ambisius, tapi kadang ambisinya bukan untuk mencapai sesuatu, melainkan untuk membuktikan bahwa ia layak dicintai, bahkan tanpa harus selalu menang. Mungkin kamu salah satunya. Pernahkah kamu merasa tidak cukup meski sudah berjuang sekuat itu? Pernahkah kamu bertanya, untuk siapa sebenarnya semua ini? Jika iya, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu mulai sadar bahwa menjadi yang pertama
bukan berarti harus selalu siap lebih dulu. Januari mengajarkan bahwa memulai sesuatu tidak harus berarti sempurna. Kadang, keberanian terbesar bukanlah memimpin, tapi mengakui bahwa kamu juga butuh waktu untuk berhenti sejenak. Bahwa di balik peran pemula, ada manusia yang ingin dipahami, bukan disorot. Dan mungkin di sanalah letak makna tersembunyi bulan ini. Bahwa menjadi awal tidak berarti harus selalu kuat. Kadang, justru karena kamu lelah tapi tetap berjalan, disitulah kamu paling manusiawi. Poin 2. Februari. Bulan Februari sering dianggap aneh. Ia terlalu singkat untuk disebut utuh, terlalu sunyi untuk disebut hangat. Tapi justru disitulah letak pesonanya. Ada sesuatu yang membuat mereka yang lahir di bulan ini tampak berbeda. Seolah hidupnya selalu berada di antara dua dunia. Antara logika dan perasaan. Antara realitas yang keras dan imajinasi yang lembut. Mereka bisa bicara tentang hal-hal sederhana, tapi dengan kedalaman yang tak terduga. Menariknya, secara simbolik, Februari memang berdiri di tengah musim yang belum jelas. Bukan awal seperti Januari, tapi juga belum benar-benar menjadi masa hangat. Dari sudut pandang psikolog Carl Jung, kondisi ini bisa melambangkan jiwa yang hidup dalam ambang. Jiwa yang memahami bahwa kebenaran tidak pernah hitam putih. Itu sebabnya banyak orang yang lahir di bulan ini terlihat tenang, tetapi pikirannya sering berkecamuk. Ia bisa mencintai dan meragukan dalam waktu bersamaan, ingin dimengerti, tapi juga ingin tetap misterius. Dalam riset modern, orang yang lahir di musim dingin, termasuk Februari, diketahui memiliki sensitivitas yang sedikit lebih tinggi terhadap perubahan suasana hati. Penelitian di Eropa menunjukkan bahwa faktor cahaya dan suhu selama periode kelahiran berpengaruh pada regulasi hormon seperti serotonin dan dopamin. Artinya, bukan bulan yang ajaib, tapi lingkungan awal kehidupan yang membentuk sistem emosional yang lebih halus. Maka tak heran jika banyak dari mereka lebih peka, lebih mudah menangkap nuansa yang orang lain abaikan. Namun di sisi lain, kepekaan itu bisa membuat mereka cepat lelah, terutama ketika hidup terasa terlalu bising. Mereka seringkali menjadi sosok yang penuh kasih, bahkan untuk orang yang tidak selalu membalasnya. Namun, di balik kelembutan itu, ada jarak yang dijaga rapat. Kadang mereka mendadak menarik diri, bukan karena dingin, tapi karena ingin melindungi hatinya sendiri. Mungkin dulu pernah terluka, dan kini belajar mencintai dengan cara menjaga jarak. Ini bukan keanehan, tapi mekanisme bertahan. Mereka tahu bahwa kasih tanpa batas bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Ada paradoks di sana. Ingin dekat, tapi juga butuh ruang. Ingin dimengerti, tapi takut seluruh dirinya terlihat. Seakan ada suara di dalam kepala yang berkata, "Jika aku membuka semuanya, apakah aku masih akan diterima?" Itu pergulatan yang tak kasat mata, tapi nyata. Dan di titik inilah, konsep Jung tentang bayangan menemukan relevansinya. Bagian dari diri yang kita sembunyikan bukan karena malu, tapi karena ingin tetap aman. Budaya pun memperkuat simbol itu. Februari diasosiasikan dengan cinta, tapi juga dengan pengkhianatan, dengan kehangatan sekaligus kehilangan. Mungkin karena manusia memang begitu, tak pernah bisa mencintai tanpa rasa takut. Ketika kita mencintai, selalu ada risiko, dan mereka yang lahir di bulan ini peka betul terhadap risiko itu. Mereka tahu bahwa cinta bisa jadi rumah, tapi juga bisa menjadi labirin. Namun, dari semua sisi rumit itu, ada kekuatan yang tidak banyak disadari. Mereka punya kemampuan untuk membaca dunia dengan mata yang berbeda. Melihat perasaan bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai informasi. Merasakan ketulusan, membedakan diam yang nyaman dari diam yang dingin. Mungkin itulah intuisi alami yang sering membuat mereka tampak tahu lebih dulu tanpa alasan logis. Jika kamu lahir di bulan ini, mungkin hidupmu tidak pernah benar-benar stabil, tapi justru di sanalah keindahannya. Kamu punya hati yang bisa merasakan dunia lebih dalam dari kebanyakan orang,
tapi kamu juga perlu belajar untuk tidak tenggelam di dalamnya. Cinta yang kamu cari sebenarnya bukan di luar sana, tapi di tempat paling sunyi di dalam dirimu sendiri. Dan mungkin saat kamu berhenti berusaha menyenangkan semua orang, lalu mulai mencintai dirimu tanpa syarat, di sanalah bulan Februari dalam dirimu akhirnya menemukan musim semi yang lama ia tunggu. Poin 3. Maret. Ada sesuatu yang tenang sekaligus gelisah pada mereka yang lahir di bulan Maret. Seolah hidup mereka memang ditulis di antara dua musim, antara yang ingin bertahan dan yang siap berubah. Ada saat di mana hati mereka begitu yakin pada sesuatu, lalu sesaat kemudian ragu lagi. Tapi mungkin, itulah keindahan dari jiwa Maret. Selalu berada di ambang, di garis tipis antara logika dan intuisi. Bulan ini adalah masa transisi. Di banyak tempat, cuaca mulai berubah, langit tidak lagi kelabu, dan bumi perlahan membuka diri. Dalam psikologi simbolik ala Carl Jung, waktu peralihan seperti ini menggambarkan fase individu yang sedang bergerak menuju kesadaran baru. Orang yang lahir di Maret sering membawa energi perubahan itu. Mereka tidak betah diam di satu tempat terlalu lama, entah secara fisik, emosional, atau spiritual. Ada dorongan untuk terus berkembang, tapi di baliknya, juga ketakutan akan kehilangan arah. Riset mengenai season of birth menemukan hal menarik. Mereka yang lahir antara Februari dan April memiliki tingkat rasa ingin tahu dan pencarian pengalaman baru yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang lahir di paruh akhir tahun. Ini disebut novelty seeking, dan efeknya tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Orang Maret bisa terlihat santai, tapi di dalamnya ada gelombang ide, pertanyaan, dan rasa ingin tahu yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka cenderung empatik, mudah memahami orang lain tanpa perlu banyak kata. Tapi ironisnya, mereka justru sering kesulitan memahami dirinya sendiri. Karena terlalu sibuk membaca suasana sekitar, mereka jarang berhenti untuk benar-benar mendengarkan isi hatinya sendiri. Inilah yang kadang membuat mereka tampak seperti penyembuh yang terluka, menenangkan banyak hati, tapi diam-diam memikul luka yang tak sempat mereka rawat. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa individu dengan sensitivitas tinggi cenderung lebih mudah berempati, tapi juga lebih rentan mengalami kelelahan emosional. Itu sebabnya, banyak orang yang lahir di Maret tampak kuat di luar, tapi di dalamnya ada ruang kosong yang tak mudah dijelaskan. Mereka sering tersenyum, menenangkan orang lain, padahal diri mereka sendiri sedang butuh dipeluk. Tapi daripada meminta bantuan, mereka memilih diam. Karena diam terasa lebih aman daripada menjelaskan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak sepenuhnya pahami. Bagi mereka, membantu orang lain bukan sekadar tindakan baik. Itu cara untuk merasa berarti. Namun di titik tertentu, mereka perlu bertanya, apakah aku memberi karena tulus atau karena takut tidak dibutuhkan? Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab, tapi justru di sanalah proses pendewasaan mereka dimulai. Mungkin kamu mengenali dirimu di sini, seseorang yang bisa membaca perasaan orang lain hanya dari perubahan nada bicara, tapi bingung menafsirkan perasaannya sendiri. Kamu ingin menolong, tapi sering lupa menjaga tenaga untuk dirimu. Kamu ingin memahami dunia, tapi jarang memberi waktu agar dunia bisa memahami dirimu. Dan di situ, pelajaran terbesar bulan Maret bersembunyi, bahwa memberi tanpa batas bisa membuatmu kehilangan pijakan, tapi menutup diri sepenuhnya juga bisa membuatmu kehilangan makna. Jiwa Maret hadir bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi jembatan antara dua kutub yang terus berseteru di dalam diri. Akal dan hati, ketegasan dan kelembutan, ketenangan dan keinginan untuk berubah. Mereka yang lahir di bulan ini punya kemampuan alami untuk menenangkan orang lain, tapi sesungguhnya tugas mereka bukan hanya menyembuhkan dunia. Tugas mereka adalah belajar menyembuhkan dirinya sendiri, agar setiap empati yang mereka berikan datang dari kelimpahan, bukan dari kekosongan. Dan mungkin disitulah rahasia bulan Maret. Mereka bukan hanya dilahirkan untuk memahami dunia, tetapi untuk membantu dunia memahami dirinya. Melalui cara mereka merasa, mencintai, dan bertahan dalam diam. Poin 4. April.
Bulan April selalu memiliki aroma kebangkitan. Saat alam mulai hidup kembali dan udara terasa sedikit lebih berani, seolah dunia mengingatkan bahwa setelah mati, selalu ada hidup yang menunggu. Mereka yang lahir di bulan ini sering membawa energi serupa, semangat untuk memulai, melawan, menantang, bahkan ketika yang mereka hadapi adalah ketakutan mereka sendiri. Namun di balik keberanian itu, tersimpan sesuatu yang lebih sunyi. Rasa cemas akan kehilangan arah setelah semua perjuangan selesai. Dalam pandangan simbolik, April adalah peralihan dari masa gelap menuju terang. Tanah yang sempat beku mulai retak, memberi ruang bagi tunas baru. Begitu pula dengan jiwa-jiwa yang lahir di bulan ini. Mereka seringkali membawa naluri untuk bergerak, mencipta, dan menyalakan semangat di sekitarnya. Namun setiap api selalu punya bayangan, dan bayangan bagi mereka adalah rasa takut tidak tahu kemana arah berikutnya setelah api itu padam. Mereka ingin menang, ingin memimpin, ingin mengubah sesuatu. Tapi kadang lupa menanyakan, untuk siapa semua itu? Riset yang meneliti hubungan antara musim lahir dan kepribadian menemukan hal menarik. Bayi yang lahir di musim semi, termasuk April, memiliki tingkat regulasi emosi yang lebih baik dibanding yang lahir di musim dingin. Mereka lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, lebih optimis, lebih aktif. Tapi optimisme itu bukan tanpa harga. Beberapa studi lain menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kecenderungan lebih tinggi terhadap perubahan suasana hati yang ekstrem. Seolah semakin besar cahaya dalam diri mereka, semakin panjang pula bayangannya. Orang yang lahir di April kerap tumbuh menjadi sosok dominan, pemimpin alami, tegas, sulit ditundukkan. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, ketegasan itu sering bukan semata-mata keberanian, melainkan strategi bertahan hidup. Mungkin dulu mereka belajar bahwa untuk diterima, mereka harus kuat. Bahwa kelembutan membuat mereka rentan. Maka mereka membangun benteng ketegasan, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan dari luka lama yang tak sempat disembuhkan. Dan disitulah paradoks mereka. Ingin terlihat kuat, tapi di dalamnya hanya ingin dipahami. Kita sering menganggap ambisi sebagai tanda keberanian. Tapi apakah selalu begitu? Bukankah terkadang ambisi hanyalah bentuk lain dari ketakutan? Ketakutan akan dianggap tidak cukup, tidak berarti, atau tidak dibutuhkan? Orang April jarang menyerah, tapi mereka juga jarang beristirahat. Seolah setiap kemenangan hanyalah jeda singkat sebelum pertempuran berikutnya. Mereka terbiasa hidup di medan perang, sampai lupa bahwa kedamaian pun perlu diperjuangkan. Namun di sisi lain, justru dalam keberanian itulah makna hidup mereka terukir. Mereka adalah tipe yang tak menunggu dunia berubah. Mereka yang mengubahnya. Dan meski langkah mereka sering diiringi keraguan, mereka tetap melangkah. Itu yang membuatnya istimewa. Mereka belajar bahwa menjadi pemimpin bukan berarti selalu menang, tapi mampu berdamai dengan sisi rapuh tanpa kehilangan arah. Bayangkan seseorang yang lahir di April, berani bicara, cepat bertindak, tapi sering merasa hampa setelah semuanya selesai. Bukan karena kurang bersyukur, tapi karena jiwa mereka diciptakan untuk terus bergerak. Ketika badai usai, mereka merasa kehilangan panggungnya. Padahal mungkin, justru dalam tenang itulah mereka bisa menemukan hal yang lebih berharga dari kemenangan. Kedamaian. Jadi, jika kamu lahir di bulan ini, mungkin hidupmu memang terasa seperti serangkaian peperangan, melawan ragu, melawan batas, melawan bayangan diri sendiri. Tapi bukankah semua pahlawan, sebelum menaklukkan dunia, harus lebih dulu menaklukkan dirinya? April bukan tentang kemenangan, tapi tentang keberanian untuk tetap hidup, bahkan setelah semua perang usai. Karena mungkin, misi terbesarmu bukan menyalakan api di luar, tapi menjaga agar api di dalam dirimu tidak padam. Poin 5, Mei. Ada keheningan yang berbeda di bulan Mei. Alam sedang berada di puncak keindahannya. Bunga bermekaran, udara terasa seimbang, dan dunia seperti berhenti sejenak untuk menikmati hasil dari segala yang telah tumbuh. Namun, di balik ketenangan itu, ada kesadaran halus.
bahwa segala yang indah tak akan bertahan selamanya. Mungkin karena itu, mereka yang lahir di bulan ini cenderung mencintai kedamaian, kestabilan, dan keindahan. Tapi di dalam cintanya, terselip rasa takut kehilangan, takut melihat sesuatu yang mereka rawat perlahan memudar. Mereka yang lahir di bulan Mei seringkali terlihat tenang, sabar, dan setia. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka belajar bahwa kestabilan adalah cara terbaik untuk bertahan. Mereka tidak suka konflik, bukan karena lemah, tapi karena tahu betapa mahalnya ketenangan. Namun, justru di balik ketenangan itu, kadang ada perang yang tidak terlihat antara keinginan untuk menjaga kenyamanan dan dorongan untuk berkembang. Mereka bisa sangat setia pada rutinitas, tapi diam-diam merasa hampa. Seperti pohon yang terus tumbuh, tapi tak lagi merasakan angin. Penelitian tentang season of birth menunjukkan bahwa bayi yang lahir di musim semi, termasuk bulan Mei, memiliki tingkat optimisme lebih tinggi dibanding musim lain. Mereka cenderung lebih bahagia, lebih percaya pada kehidupan. Tapi di sisi lain, beberapa studi juga menunjukkan peningkatan risiko fluktuasi emosi. Artinya, di balik keceriaan dan kestabilan mereka, ada potensi rapuh yang tak semua orang lihat. Bukan rapuh karena lemah, melainkan karena mereka begitu peka terhadap kehilangan dan perubahan. Mereka senang menciptakan ruang yang nyaman, baik di rumah, di hubungan, maupun dalam pikirannya sendiri. Tapi ketika kenyamanan itu terguncang, misalnya karena kehilangan seseorang, perubahan situasi, atau perasaan ditinggalkan, mereka bisa merasa kehilangan arah. Karena bagi mereka, kestabilan bukan sekadar kondisi, tapi identitas. Mereka adalah penjaga harmoni. Namun pertanyaannya, apakah harmoni itu masih murni pilihan, atau sudah menjadi pelarian dari kekacauan yang dulu pernah melukai mereka? Kadang kita melihat seseorang yang tampak sangat sabar, yang memilih diam saat disakiti, yang menahan amarah dengan alasan tidak mau memperkeruh suasana. Tapi diam seperti itu tidak selalu berarti damai. Bisa jadi, itu adalah bentuk penyangkalan yang elegan, cara halus untuk menutupi luka yang belum sempat dihadapi. Mereka menekan emosinya dengan alasan ketenangan, tapi di dalam, ada suara kecil yang lelah menahan segalanya. Mereka mencintai stabilitas, tapi lupa bahwa stagnasi yang terlalu lama bisa membuat jiwa kehilangan gairah. Banyak orang lahir di bulan ini dikenal rajin, pekerja keras, penuh dedikasi. Tapi di balik semua itu, ada risiko kelelahan eksistensial, rasa jenuh karena terlalu lama berusaha menjaga agar semuanya tetap baik-baik saja. Mereka menanggung tanggung jawab lebih besar dari yang mereka sadari. Saat orang lain bergantung pada mereka, mereka jarang mengeluh, namun di dalamnya ada keinginan kecil. Kapan saya bisa hanya menjadi diri sendiri, tanpa harus menjaga semuanya tetap utuh? Mereka bukan tipe yang mudah berubah, tapi ketika akhirnya berubah, itu karena mereka sudah benar-benar siap. Seperti bumi di bawah musim semi, mereka tidak terburu-buru mekar. Mereka menunggu waktu yang tepat. Namun di titik tertentu, mereka perlu belajar bahwa kedamaian bukan berarti tanpa perubahan. Bahwa menjaga stabilitas tidak sama dengan membekukan diri. Bagi mereka yang lahir di bulan Mei, perjalanan hidupnya seringkali adalah pelajaran tentang keseimbangan, antara tenang dan berani, antara memberi dan menerima, antara menjaga dan melepaskan. Mereka mungkin tidak mencari gemerlap atau kemenangan besar. Yang mereka cari jauh lebih dalam. Rasa aman yang tidak bisa dibeli, ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar, dan cinta yang tidak mengancam kebebasan mereka sendiri. Mungkin itulah rahasia bulan Mei. Mereka tidak diciptakan untuk berlari kencang, melainkan untuk menumbuhkan dengan perlahan. Untuk mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dari kemampuan melawan badai, tapi dari keteguhan menjaga taman dalam diri tetap hidup, bahkan ketika musim berganti. Poin 6. Juni. Bulan Juni adalah momen ketika matahari berdiri paling tinggi di langit, terang, kuat, dan sulit dihindari. Mungkin karena itu,
Mereka yang lahir di bulan ini sering membawa energi yang sama, menarik perhatian tanpa berusaha, memancarkan cahaya yang membuat orang lain merasa hangat. Tapi diam-diam, mereka takut cahayanya sendiri akan membakar. Seolah mereka ditakdirkan untuk hidup di antara dua tarikan yang bertentangan, keinginan untuk bersinar dan kebutuhan untuk bersembunyi. Banyak yang melihat mereka sebagai sosok cerah, penuh semangat dan mudah bergaul. Tapi di balik keramahan itu, ada paradoks yang jarang disadari. Semakin mereka tampak bersinar di hadapan orang lain, semakin besar kebutuhan mereka untuk mencari tempat teduh di dalam diri sendiri. Tidak semua tawa mereka berarti bahagia. Kadang, itu hanya cara halus untuk menyembunyikan lelah karena terus menjadi sumber cahaya bagi semua orang. Fenomena ini ternyata punya landasan yang cukup masuk akal. Penelitian tentang season of birth menunjukkan bahwa mereka yang lahir pada musim panas, termasuk Juni, cenderung memiliki tingkat optimisme dan energi sosial yang tinggi. Mereka terlihat ramah, mudah beradaptasi, bahkan secara biologis lebih aktif dalam ritme sosial. Namun, penelitian lain juga menunjukkan adanya fluktuasi emosi yang lebih tajam, akibat paparan cahaya dan panas berlebih yang memengaruhi regulasi sistem tubuh. Ini membuat orang-orang Juni memiliki daya tarik luar biasa, tapi juga kerentanan yang sama kuatnya. Tak heran jika mereka sering memainkan dua peran, sebagai penghibur dan penyembuh. Mereka bisa mencairkan suasana dengan humor, menciptakan ruang yang hangat, dan menenangkan banyak orang. Tapi siapa yang menenangkan mereka? Saat tawa sudah reda, sering tersisa rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan. Seolah mereka kehilangan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak tahu apa. Ini bukan kelemahan, melainkan konsekuensi dari hidup terlalu lama di bawah cahaya sosial yang terang. Kita bisa melihat contohnya di sekitar. Orang yang selalu membuat suasana ramai, tapi tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Mereka bukan bosan, hanya butuh waktu untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Karena terlalu lama hidup di tengah sorotan membuat seseorang lupa siapa dirinya tanpa semua peran yang dimainkan. Mereka tahu bagaimana membuat orang lain bahagia, tapi masih belajar bagaimana membahagiakan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Dalam konteks yang lebih dalam, Jung menyebut konsep persona, topeng sosial yang kita kenakan agar dunia menerima kita. Orang yang lahir di bulan Juni biasanya memiliki persona yang kuat, mudah diterima, pandai menyesuaikan diri, tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Namun, topeng itu bisa menjadi penjara jika dipakai terlalu lama. Mereka bisa kehilangan akses ke sisi diri yang lebih jujur, yang mungkin lebih pendiam, lebih rapuh, tapi juga lebih nyata. Di sisi lain, dunia sosial modern justru memberi banyak ruang bagi mereka yang seperti ini. Dunia suka sosok yang fleksibel, yang cepat beradaptasi, yang membuat semua terasa ringan. Tapi fleksibilitas yang berlebihan bisa mengikis arah. Mereka bisa jadi ahli menyesuaikan diri, tapi kehilangan pusat gravitasi batin. Hingga suatu hari, muncul pertanyaan sederhana tapi mengguncang. Apakah saya bahagia atau saya hanya terlihat bahagia? Namun, ada sisi positif yang tak bisa diabaikan. Mereka memiliki kecerdasan sosial alami, kemampuan membaca suasana, memahami kebutuhan orang lain, dan menciptakan harmoni. Jika mereka mulai menyeimbangkan antara memberi dan menerima, antara tampil dan berdiam, potensi mereka bisa luar biasa. Mereka bisa menjadi pemimpin yang tidak memaksa, penghubung yang mendamaikan, cermin yang membantu orang lain melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Mungkin itu alasan mengapa dalam banyak mitos, sosok penyampai pesan sering dikaitkan dengan arketip bulan Juni. Ia menjembatani banyak dunia, mengerti berbagai bahasa hati, tapi jarang dimengerti secara utuh. Ia diciptakan bukan hanya untuk berbicara, tapi juga untuk mendengarkan apa yang tak diucapkan. Bagi jiwa yang lahir di bulan Juni, perjalanan hidupnya bukan tentang menjadi yang paling terang, melainkan menemukan keseimbangan antara cahaya dan keteduhan. Untuk tetap bersinar tanpa harus terbakar. Untuk menjadi hangat tanpa kehilangan kedalaman. Karena mungkin
rahasia terbesar mereka bukan bagaimana membuat dunia mencintai mereka, tetapi bagaimana belajar mencintai diri sendiri tanpa topeng apapun. Poin 7. Juli. Ada sesuatu yang paradoks dari mereka yang lahir di bulan Juli. Di luar tampak hangat, lembut, dan ramah, tapi di dalam ada mekanisme pertahanan yang rumit. Seolah mereka tahu bahwa cinta bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus luka paling dalam. Maka ketika mereka mencintai, mereka juga bersiap untuk kehilangan. Tidak sepenuhnya pesimis, hanya realistis, bahwa setiap hangat punya potensi dingin di ujungnya. Bulan Juli berada di tengah musim yang paling hidup. Segalanya tampak penuh, langit tinggi, dan matahari seolah tak kenal lelah. Namun di balik cahaya itu, alam sebenarnya sudah mulai bergerak perlahan menuju penurunan. Itulah simbol tersembunyi dalam diri mereka. Keseimbangan antara kehangatan dan kewaspadaan. Mereka mencintai dengan sepenuh hati, tapi pikirannya tetap berjaga. Seolah sadar, setiap puncak pasti punya akhir. Menariknya, penelitian di Jepang dan beberapa negara Eropa menemukan pola yang serupa. Bayi yang lahir di musim panas memiliki effortful control lebih tinggi, kemampuan mengatur emosi dan perilaku secara sadar. Mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Namun sisi lain dari pengendalian ini adalah kelelahan batin. Ketika seseorang terlalu sering menahan diri agar hubungan tetap stabil, lama-lama ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Pernahkah kamu merasa harus selalu kuat agar orang lain tidak khawatir? Atau terus mendengar keluh kesah banyak orang, tapi jarang punya tempat untuk menceritakan milikmu sendiri? Banyak orang kelahiran Juli tanpa sadar mengambil peran itu, menjadi penjaga keseimbangan emosional di sekitarnya. Mereka mendamaikan konflik, meredam emosi, menjaga agar semua tetap baik-baik saja. Tapi siapa yang menjaga mereka? Kelebihan dari jiwa seperti ini jelas. Empati tinggi, kemampuan memahami tanpa harus dijelaskan, dan insting melindungi yang alami. Namun di sisi lain, ada jebakan halus, kebutuhan untuk selalu dibutuhkan. Karena ketika tidak ada yang membutuhkan, mereka mulai meragukan nilai dirinya. Ini bukan kelemahan, tapi tanda bahwa cinta dan tanggung jawab dalam diri mereka begitu besar, hingga batas antara keduanya nyaris tak terlihat. Dalam psikologi Jung, hal ini disebut sebagai konflik antara persona dan shadow, antara wajah lembut yang menjaga dunia dan sisi gelap yang menuntut ruang untuk diistirahatkan. Individu Juli cenderung hidup dari persona pelindung. Ia menyalakan api untuk semua orang, tapi sering lupa memberi kayu untuk apinya sendiri. Dari luar, ia tampak sempurna, stabil, dapat diandalkan, padahal di dalam mungkin sedang menahan badai kecil yang tak seorang pun tahu. Jika kamu merasa seperti itu, mungkin ini waktunya berhenti sejenak. Mungkin kamu tidak harus selalu menjadi orang yang menenangkan. Kadang, yang kamu butuhkan bukan nasihat, tapi izin untuk merasa lelah. Karena cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling kuat menanggung, tapi siapa yang berani jujur bahwa dirinya juga manusia. Menariknya, riset Frontiers in Psychology tahun 2021 mencatat bahwa individu yang terbiasa menekan emosi demi harmoni sosial justru cenderung mengalami kelelahan psikologis lebih tinggi. Artinya, menjaga kedamaian terlalu lama bisa membuat jiwa kehilangan spontanitasnya. Maka, kebaikan tanpa batas memang mulia, tapi tanpa batas juga bisa menjadi pelarian. Cara halus untuk menghindari rasa takut ditinggalkan jika berhenti memberi. Cinta sejati, bagi mereka yang lahir di bulan Juli, bukan sekadar tentang siapa yang mereka jaga, tapi bagaimana mereka menjaga diri sendiri agar tetap mampu mencintai tanpa kehilangan arah. Kadang, yang paling sulit bukan memberi cinta, tapi menerima bahwa kamu pantas dicintai, bahkan ketika kamu tidak sedang berguna bagi siapapun. Mungkin di sanalah makna tersembunyi dari jiwa Juli. Mereka bukan diciptakan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk memastikan api kasih sayang di dunia tidak pernah padam, tanpa harus membakar dirinya sendiri. Poin 8. Agustus. Ada sesuatu yang berbeda dari mereka yang lahir di bulan Agustus. Mereka datang ke dunia saat langit sedang paling terang,
ketika bumi menampilkan hasil terbaiknya. Mungkin karena itu, jiwa mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup adalah panggung, dan di atas panggung itu, mereka harus bersinar. Tapi di balik cahaya yang memukau, ada kerentanan yang sering tak terlihat. Rasa takut bahwa ketika lampu padam, tidak ada lagi yang menatap mereka. Dalam simbolisme waktu, Agustus adalah puncak musim panas, masa kematangan, hasil kerja, dan kejayaan. Namun di balik kemegahan itu, ada pesan yang lebih dalam. Setelah puncak, selalu ada penurunan. Mereka yang lahir di bulan ini membawa intuisi yang tajam tentang hal itu. Mereka tahu bahwa setiap keberhasilan memiliki bayangan, kekosongan setelahnya. Maka dari luar, mereka terlihat percaya diri, karismatik, bahkan dominan. Tapi di dalam, mereka menyimpan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Apakah saya dicintai karena siapa saya, atau karena apa yang saya lakukan? Studi psikologi modern menemukan bahwa individu yang lahir pada musim panas cenderung memiliki regulasi emosi yang kuat, tapi juga mengalami fluktuasi suasana hati lebih tinggi dibanding bulan lain. Artinya, mereka bisa terlihat stabil dan rasional, namun sebenarnya sangat sensitif terhadap tekanan sosial dan kebutuhan akan validasi. Mereka terbiasa menahan diri agar tetap tampak kokoh, bahkan saat jiwanya lelah menanggung ekspektasi untuk terus memimpin. Coba perhatikan pola sederhana ini. Ketika seseorang yang lahir di bulan Agustus terlihat begitu tegas, seringkali itu bukan karena mereka tak punya rasa takut, justru karena mereka pernah merasakannya terlalu dalam. Banyak dari mereka tumbuh dengan pengalaman diragukan, diabaikan, atau dituntut untuk menjadi lebih. Dari situ, lahir keyakinan bahwa kendali adalah cara paling aman untuk tidak disakiti. Bahwa jika mereka kuat, mereka tak akan kehilangan lagi. Tapi tanpa sadar, mereka pun mulai memimpin bukan karena panggilan, melainkan karena takut kehilangan tempat di hati orang lain. Fenomena ini sangat menarik jika kita melihatnya dari lensa Jungian. Persona mereka dibentuk dari cahaya, kuat, gagah, berwibawa. Namun bayangan mereka menyimpan sisi yang jarang terlihat. Kesepian yang datang ketika mereka menyadari bahwa keberhasilan tidak selalu membawa kehangatan. Dunia mengagumi mereka atas keberanian dan kejelasan arah, tapi lupa bahwa di balik ketegasan itu, ada manusia yang juga ingin dipahami tanpa harus membuktikan apapun. Riset dari Frontiers in Psychology juga mencatat bahwa individu yang menekan kerentanan demi menjaga citra sosial sering mengalami kelelahan psikis lebih tinggi. Bagi mereka yang lahir di bulan Agustus, tekanan ini bisa muncul dari dua arah. Dorongan batin untuk bersinar, dan tekanan eksternal untuk terus menjadi panutan. Tapi sejatinya, tidak ada manusia yang diciptakan untuk menjadi tak tergoyahkan. Bahkan matahari pun butuh waktu untuk tenggelam, agar esok bisa bersinar lagi. Kekuatan sejati orang Agustus bukan terletak pada bagaimana mereka mendominasi, tapi pada keberanian untuk mengakui sisi lembut dalam diri mereka. Pemimpin yang matang bukan yang selalu menang, tapi yang bisa berhenti sejenak, mengakui luka, lalu tetap melangkah tanpa kehilangan arah. Mungkin kamu salah satunya. Mungkin kamu sudah terlalu lama berjuang untuk menjadi yang terbaik, hingga lupa bahwa yang membuatmu berharga bukanlah kemenanganmu, tapi keberadaanmu. Dunia tidak hanya butuh orang yang memimpin, tapi juga orang yang bisa menjadi cahaya yang hangat, bukan yang menyilaukan. Karena pada akhirnya, mereka yang lahir di bulan Agustus bukan diciptakan hanya untuk menaklukkan dunia, tapi untuk belajar satu hal yang jauh lebih sulit. Bagaimana mencintai dirinya sendiri tanpa harus selalu menang. Poin 9, September. Ada ketenangan yang aneh di bulan September. Udara mulai melunak, langit lebih teduh, dan alam perlahan menutup musim panasnya. Di tengah perubahan itu, ada makna tersembunyi bagi mereka yang lahir di bulan ini. Sebuah jiwa yang tampaknya memahami bahwa segala hal di dunia ini bergerak di antara keteraturan dan kekacauan. Mereka tidak mencari kesempurnaan. Mereka mencari keseimbangan.
Jika kita perhatikan, banyak orang kelahiran September punya cara berpikir yang sistematis, bahkan cenderung perfeksionis. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, sifat itu bukan sekadar hasil latihan disiplin. Seringkali itu lahir dari ketakutan akan kehilangan kendali. Mereka pernah hidup dalam situasi di mana segalanya terasa tak menentu, dan sejak itu, mereka belajar bahwa keteraturan adalah bentuk perlindungan paling halus dari luka batin. Penelitian tentang season of birth menemukan bahwa individu yang lahir di bulan peralihan seperti September cenderung memiliki kemampuan regulasi emosi yang tinggi, kontrol diri yang baik, serta kecenderungan analitis yang kuat. Namun di sisi lain, kelebihan ini bisa menjadi beban. Ketika kemampuan menata diri berubah menjadi kebiasaan menekan perasaan. Mereka tahu bagaimana mengendalikan keadaan, tapi tidak selalu tahu bagaimana mengizinkan diri mereka sendiri untuk goyah. Coba renungkan. Pernahkah kamu merasa bersalah hanya karena tidak produktif hari ini? Atau kecewa pada diri sendiri karena hasilmu belum sempurna? Padahal kamu sudah berusaha sekuat itu. Mungkin itulah sisi tersembunyi dari jiwa September. Selalu ingin berguna. Takut tidak berarti. Rasanya jika tidak memberi hasil, maka kehadiranmu kehilangan nilai. Dan tanpa disadari, kamu mulai menilai harga dirimu dari seberapa banyak kamu bisa memperbaiki sesuatu. Baik pekerjaan, hubungan, bahkan diri sendiri. Namun dunia tidak selalu bisa dirapikan. Ada bagian dari hidup yang memang seharusnya dibiarkan berantakan agar kita belajar menerima. Seperti daun yang gugur, bukan karena gagal, tapi karena sudah waktunya berubah bentuk. Begitu juga manusia. Kadang, yang perlu kita lakukan bukan memperbaiki, tapi memahami bahwa segala sesuatu punya ritmenya sendiri untuk tertata. Banyak budaya menganggap September sebagai waktu panen dan penyucian. Masa ketika manusia menatap hasil kerja kerasnya, sambil mempersiapkan diri untuk musim yang lebih sunyi. Simbol ini selaras dengan jiwa mereka yang lahir di bulan ini. Mereka yang tahu kapan harus bekerja keras, tapi juga tahu kapan harus menenangkan hati. Tapi sayangnya, tidak semua sempat berhenti. Banyak yang terus berlari karena takut diam berarti tertinggal. Carl Jung pernah menulis bahwa manusia yang terlalu mengandalkan rasio seringkali kehilangan kontak dengan perasaannya sendiri. Dan disitulah dilema jiwa September. Di satu sisi ingin tertib dan benar, di sisi lain ingin bebas dan jujur. Mereka bisa mengatur kehidupan dengan presisi, tapi tidak mudah mengatur isi hatinya. Kadang, mereka menenangkan orang lain, padahal dirinya sendiri sedang berjuang untuk merasa cukup. Sebuah riset dalam Frontiers in Psychology menemukan bahwa individu yang terbiasa menekan emosi untuk mempertahankan citra kuat cenderung mengalami kelelahan psikis yang lebih tinggi. Mungkin itulah sebabnya orang September sering tampak bijak tapi lelah, tenang, tapi menyimpan keributan kecil di dalam pikirannya. Tapi justru disitulah kekuatan sejatinya. Mereka bukan manusia sempurna. Mereka adalah manusia yang terus belajar menemukan tatanan di tengah ketidakteraturan. Mereka mengerti bahwa kedamaian tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari kesadaran bahwa hidup memang tidak selalu rapi. Mungkin kamu yang lahir di bulan ini sedang belajar hal itu. Bahwa kamu tidak harus berguna setiap waktu untuk layak dicintai. Bahwa istirahat bukan tanda malas, melainkan tanda kepercayaan pada alur hidup. Dan bahwa kekuranganmu bukan bukti kegagalan, tapi pengingat bahwa kamu masih manusia. Jiwa September bukan tentang menuntaskan segalanya, tapi tentang menata ulang, tentang berdamai dengan perubahan, dan memahami bahwa kadang yang paling indah justru lahir dari hal-hal yang tidak sempurna. Poin 10. Oktober. Ada sesuatu yang istimewa dari mereka yang lahir di bulan Oktober. Bulan ketika dunia perlahan bertransisi, antara terang dan gelap, antara hangat dan dingin. Alam sedang menyeimbangkan dirinya, dan tanpa disadari, mereka yang lahir di bawah langit Oktober membawa tema yang sama dalam jiwanya. Dorongan untuk menciptakan harmoni di tengah pertentangan hidup. Tapi di balik kemampuan mereka menjaga keseimbangan, tersembunyi sebuah dilema yang hanya mereka pahami.
Bagaimana menenangkan dunia tanpa kehilangan ketenangan di dalam diri sendiri? Mereka yang lahir di bulan ini sering tampak bijak, diplomatis, dan penuh pertimbangan. Mereka bisa membaca suasana dengan presisi, tahu kapan harus berbicara dan kapan diam. Tapi justru karena itu, banyak dari mereka hidup dalam tekanan batin yang halus, dorongan untuk selalu adil, untuk tidak menyakiti siapapun, bahkan ketika hati sendiri sedang retak. Mereka bukan tak berani jujur, mereka hanya takut kejujurannya menghancurkan keseimbangan yang sudah susah payah mereka jaga. Dalam analisis psikologi Carl Jung, manusia selalu hidup di antara dua kutub. Terang dan bayangan, kontrol dan kelenturan, kedamaian dan kecemasan. Jiwa yang lahir di bulan Oktober seringkali menjadi titik tengah dari tarikan itu. Mereka punya kebutuhan kuat untuk membuat segalanya seimbang, tapi pada saat yang sama merasa terancam jika keseimbangan itu goyah. Karena itu, mereka kerap menunda keputusan penting, bukan karena tidak tahu apa yang diinginkan, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan setelah memilih satu sisi kehidupan. Menariknya, penelitian dari European Journal of Personality menyebut bahwa individu yang lahir pada musim gugur, termasuk Oktober, cenderung memiliki stabilitas emosional lebih tinggi dibanding musim lainnya. Mereka tampak tenang, logis, bahkan karismatik. Namun riset lain dari Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa di balik kestabilan itu, ada sensitivitas yang besar terhadap perubahan dan tekanan sosial. Mereka mudah membaca emosi orang lain, dan justru karena itu, mereka juga mudah menyerap penderitaan tanpa sadar. Bayangkan seseorang yang selalu menjadi penengah dalam lingkaran sosialnya. Ia menenangkan teman yang bertengkar, menenangkan keluarga yang cemas, menenangkan rekan kerja yang stres. Semua orang merasa aman bersamanya. Tapi di malam hari, saat semuanya tenang, ia justru merasa kosong. Karena energi yang ia keluarkan untuk menjaga harmoni eksternal, tak selalu tersisa untuk menenangkan batin sendiri. Mungkin kamu mengenal perasaan itu. Ketika kamu menengahi orang lain bukan karena ingin, tapi karena tak tahan melihat ketidakseimbangan. Ketika kamu memilih diam agar semuanya tetap baik-baik saja, padahal di dalam hatimu sedang bergemuruh. Tapi bukankah kedamaian sejati bukan berarti tanpa konflik, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakseimbangan? Dunia memang penuh pertentangan, antara benar dan salah, logika dan perasaan, memberi dan menerima. Dan jiwa Oktober tampaknya diciptakan untuk berjalan di tengah-tengah semua itu. Bukan untuk memilih salah satu sisi, tapi untuk memahami keduanya. Untuk menjadi penengah, bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa kebenaran tak pernah berdiri di satu titik ekstrem. Namun di sisi lain, mereka perlu belajar satu hal penting, bahwa menjaga keseimbangan tidak berarti harus selalu menyenangkan semua orang. Bahwa menjadi adil bukan berarti mengorbankan kejujuran diri sendiri. Karena jika terlalu lama menjadi penenang bagi semua, seseorang bisa kehilangan suara batinnya sendiri. Dan kehilangan itu jauh lebih sunyi daripada konflik apapun. Keseimbangan sejati tidak lahir dari keadaan yang sempurna, tapi dari kemampuan menerima bahwa hidup memang tidak akan pernah sepenuhnya seimbang. Maka mungkin, mereka yang lahir di bulan Oktober bukan ditakdirkan untuk mencari keseimbangan, melainkan untuk belajar hidup dengan elegan di tengah ketidakseimbangan itu, menjadi cahaya yang tetap lembut, bahkan ketika dunia di sekitarnya terus berubah. Poin 11, November. Ada suasana yang berbeda di bulan November. Udara mulai dingin, langit terasa lebih sunyi, dan alam perlahan menutup dirinya dari hiruk-pikuk musim sebelumnya. Di titik inilah, keheningan mulai berbicara lebih keras daripada suara. Mungkin karena itu, mereka yang lahir di bulan ini sering membawa aura misterius. Bukan karena ingin disembunyikan, tapi karena kedalaman batin mereka memang tak mudah diterjemahkan oleh dunia yang terlalu cepat menilai. Bulan ini adalah masa transisi menuju gelap. Dalam simbolisme alam, ia adalah waktu kematian yang tenang sebelum kehidupan baru muncul kembali. Dan dalam bahasa psikologi, terutama dari pemikiran Carl Jung, ini adalah fase di mana manusia mulai berhadapan dengan shadow. Bagian dari dirinya yang tersembunyi, penuh luka,
namun justru menjadi sumber kekuatan sejati. Orang-orang yang lahir di bulan ini biasanya punya hubungan dekat dengan konsep itu. Mereka peka terhadap yang tak terlihat, membaca emosi tanpa harus diucapkan, dan menyimpan pemahaman mendalam tentang kehilangan serta kebangkitan. Namun, kedalaman seperti itu tidak datang tanpa harga. Banyak dari mereka tumbuh dengan kemampuan luar biasa untuk menahan diri. Mereka terlihat tenang, bahkan kuat, tetapi di dalamnya sering terjadi pertarungan sunyi. Antara dorongan untuk mengendalikan segalanya dan kebutuhan untuk menyerah pada hal-hal yang tak bisa mereka jelaskan. Seringkali mereka tidak ingin terlalu terbuka bukan karena tertutup, melainkan karena dunia jarang benar-benar tahu bagaimana memperlakukan kejujuran yang terlalu dalam. Penelitian tentang season of birth yang dilakukan di berbagai negara menemukan bahwa bayi yang lahir di musim gugur, termasuk November, cenderung memiliki tingkat regulasi emosi yang lebih baik, kecerdasan reflektif tinggi, dan kemampuan fokus yang menonjol. Sebuah studi bahkan menyebutkan bahwa mereka lebih tahan terhadap gangguan suasana hati dibanding musim lainnya. Namun di sisi lain, data yang sama menunjukkan kecenderungan mereka untuk hidup lebih banyak di dunia batin. Artinya, kestabilan yang tampak di luar seringkali adalah hasil latihan panjang untuk menguasai diri, bukan karena mereka tak memiliki badai di dalam. Coba perhatikan. Mungkin kamu pernah bertemu seseorang yang tampak tidak mudah terpengaruh, seolah apapun bisa dihadapinya dengan tenang. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ketenangan itu bukan lahir dari jarak, melainkan dari pengalaman panjang menghadapi kegelapan tanpa kehilangan cahaya kecil di dalam dirinya. Mereka belajar dari kehilangan, dan justru dari situ menemukan arah. Namun ada sisi yang tak kalah penting. Intensitas mereka kadang menjadi beban. Mereka terlalu sering membaca emosi orang lain lebih cepat daripada orang itu sendiri. Terlalu sering menahan diri agar tidak salah dimengerti. Akibatnya, banyak yang kelelahan dalam diam. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lupa bahwa memahami orang lain tidak selalu berarti harus menanggung semuanya sendirian. Di sisi lain, kepekaan seperti ini bisa menjadi anugerah besar jika digunakan dengan kesadaran. Jiwa November memiliki kemampuan alami untuk melihat di balik lapisan realitas. Mereka mampu menyembuhkan, menenangkan, dan bahkan mengubah sesuatu yang rusak menjadi bermakna. Tapi mereka juga harus belajar satu hal penting. Tidak semua yang hancur harus diselamatkan. Kadang, kebijaksanaan sejati terletak pada keberanian untuk melepaskan. Mungkin itulah rahasia terdalam mereka. Perjalanan hidup yang penuh kehilangan tidak membuat mereka hancur, justru membentuk keteguhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak mencari kekuasaan atau pengakuan, mereka mencari kedalaman. Pemahaman akan arti kendali, arti kehilangan, dan arti bangkit kembali setelah segalanya runtuh. Bagi mereka, hidup bukan tentang menjadi terang sepanjang waktu, tetapi tentang berani berjalan di tengah gelap tanpa kehilangan arah. Karena pada akhirnya mereka tahu, tidak semua cahaya datang dari luar. Beberapa justru tumbuh pelan di dalam diri ketika dunia sedang paling gelap. Poin 12, Desember. Ada keheningan yang khas di bulan Desember. Udara terasa lebih berat, waktu seolah melambat, dan manusia, entah sadar atau tidak, mulai menengok ke belakang. Ini bulan yang selalu membawa aroma penutupan, tapi juga janji untuk memulai lagi. Dalam simbolisme alam, Desember adalah momen ketika dunia beristirahat. Dan mungkin, jiwa yang lahir di bulan ini pun membawa sifat yang sama. Tenang di luar, tapi di dalamnya sedang memproses begitu banyak hal. Akhir, makna, dan keberlanjutan. Bagi mereka yang lahir di Desember, hidup seringkali terasa seperti dua dunia yang beradu. Antara menikmati saat ini dan mencari makna dari yang tak kekal. Ada dorongan kuat untuk hadir sepenuhnya, namun juga kesadaran tajam bahwa semua ini sementara. Dari sini lahirlah sifat yang unik. Mereka mampu tersenyum di tengah kehilangan, bercanda di tengah beban, dan tetap mencari alasan untuk percaya bahkan ketika dunia mulai meredup. Secara psikologis,
Penelitian tentang season of birth menemukan bahwa individu yang lahir di musim dingin atau akhir tahun menunjukkan kecenderungan emosional yang berbeda. Mereka lebih reflektif, memiliki kontrol diri lebih stabil, namun juga sensitif terhadap perubahan suasana hati. Beberapa studi mencatat bahwa bayi kelahiran Desember cenderung memiliki sistem sirkadian yang lebih adaptif, membuat mereka lebih mampu menyesuaikan diri terhadap transisi, baik perubahan waktu, suasana, maupun kondisi hidup. Artinya, mereka memang diciptakan untuk memahami pergantian. Tapi mari jujur, kadang kemampuan beradaptasi itu bukan karena mereka selalu kuat, melainkan karena mereka sering terpaksa. Dunia sering datang dalam bentuk ujian mendadak, dan satu-satunya pilihan adalah belajar berdamai. Mungkin karena itu, mereka terbiasa tampil ceria, seolah semuanya terkendali. Padahal, di balik tawa itu, ada pergulatan yang tenang. Rasa takut pada gelap, ketakutan kehilangan kendali, dan keinginan untuk tetap menjadi cahaya bagi orang lain, agar dirinya sendiri tak tenggelam. Beberapa data menarik menyebutkan bahwa orang kelahiran Desember seringkali optimis dan idealis, tapi cepat kecewa ketika kenyataan tidak seindah yang mereka bayangkan. Bukan karena lemah, justru karena mereka percaya terlalu dalam pada potensi terbaik manusia. Mereka ingin melihat kebaikan, bahkan di tempat yang sudah retak. Dan ketika dunia tidak menanggapi keyakinan itu dengan cara yang sama, mereka sering menutup luka dengan humor, dengan tawa, dengan kata tidak apa-apa, yang sebenarnya tidak sepenuhnya jujur. Namun disitulah keindahan mereka. Mereka tidak berhenti percaya. Setiap kali realitas menampar, mereka belajar sedikit lebih bijak, sedikit lebih realistis, tapi tetap hangat. Mereka tahu kapan harus berharap dan kapan harus melepaskan. Karena bagi jiwa Desember, kekuatan bukan soal menolak kegelapan, tapi soal berani menyalakan lilin kecil di tengahnya. Mereka jarang mencari pengakuan, apalagi kekuasaan. Sebagian besar hanya ingin mengerti mengapa sesuatu harus berakhir dan bagaimana caranya agar akhir itu tetap berarti. Mereka memahami bahwa kebahagiaan bukanlah puncak, melainkan cara berjalan di sepanjang jalan yang tak pasti. Seperti kata Jung, manusia menemukan jiwanya justru saat berhadapan dengan bayangannya sendiri. Mungkin itu sebabnya jiwa Desember lebih sadar akan kefanaan, karena mereka tahu, justru dari kefanaan, lahir kesadaran tentang yang abadi. Mereka tidak hidup untuk mengejar kebahagiaan semata, tapi untuk memahami kebebasan sejati. Menerima bahwa hidup tak bisa dikendalikan sepenuhnya, namun tetap memilih berjalan dengan hati yang terang. Dan mungkin itu pesan terbesar dari bulan ini, bahwa setiap akhir bukan tentang kehilangan, tapi tentang kesempatan untuk mulai lagi, dengan pemahaman yang lebih dalam, dengan hati yang lebih tenang, dan dengan cahaya yang lahir dari dalam diri sendiri. Kesimpulan, jika kamu memperhatikan perjalanan kita dari Januari hingga Desember, kamu mungkin mulai menyadari satu hal yang pelan-pelan menyingkap dirinya, bahwa bulan kelahiran bukan sekadar angka di kalender. Ia seperti gema halus dari alam, sebuah tanda waktu yang menyentuh kesadaran terdalam manusia. Setiap bulan membawa suasana, warna, bahkan ritme yang berbeda. Dan tanpa kita sadari, semua itu membentuk cara kita merasakan hidup, cara kita bereaksi terhadap dunia, dan bagaimana kita memahami makna dari keberadaan kita sendiri. Tapi di sini muncul pertanyaan penting. Apakah semua ini berarti nasib kita sudah ditentukan sejak awal? Atau kita sebenarnya bebas untuk menulis ulang kisah kita sendiri? Secara simbolik, manusia memang datang ke dunia dengan tema tertentu, seperti musik yang sudah memiliki nada dasar. Namun Carl Jung pernah menulis bahwa kebebasan sejati bukan berarti tanpa pola, melainkan kesadaran penuh atas pola yang membentuk kita. Artinya, kamu tidak terikat oleh bulan kelahiranmu, tetapi kamu juga tidak sepenuhnya lepas darinya. Ia bukan penjara, melainkan cermin. Bayangkan seseorang yang lahir di bulan Januari, membawa semangat awal dan tekad membangun. Atau seseorang yang lahir di November dengan kedalaman dan kesadaran batin yang kuat.
Mereka tidak ditentukan oleh bulan itu, tapi mungkin bulan itu memberi mereka tema, seperti benang merah yang bisa ditarik di sepanjang perjalanan hidup. Di titik inilah kebebasan dan takdir berdansa. Takdir memberi bingkai, dan kebebasan menentukan lukisannya. Riset modern tentang season of birth memang belum bisa membuktikan hubungan mutlak antara waktu lahir dan kepribadian. Tapi pola alam tidak bisa diabaikan. Bayi yang lahir di musim dingin, misalnya, tumbuh dalam kondisi cahaya yang lebih sedikit. Secara biologis, hal ini memengaruhi hormon melatonin dan serotonin, zat yang berperan dalam regulasi mood dan emosi. Itu artinya, lingkungan di sekitar waktu kelahiran memang punya dampak terhadap ritme biologis dan psikologis seseorang. Apakah itu takdir? Mungkin bukan. Tapi apakah itu pengaruh yang tak bisa diabaikan? Sangat mungkin. Namun lebih dari sekadar sains, ada hal yang lebih mendasar. Kebutuhan manusia untuk memahami dirinya. Sejak ribuan tahun lalu, semua budaya punya caranya masing-masing untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan waktu. Bukan karena mereka butuh mitos, tapi karena manusia tidak tahan hidup tanpa makna. Bulan kelahiran menjadi simbol. Cara kita memahami diri di tengah ketidakpastian. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, mengapa kamu merasa berbeda dari orang lain? Mengapa ada hal-hal tertentu yang begitu kuat menarik perhatianmu? Atau pola hidup yang berulang meski kamu sudah mencoba menghindar? Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu cara alam berbisik lewat waktu. Tapi tugasmu bukan sekadar menafsirkan bisikan itu, melainkan mendengarkannya dengan sadar. Kita bisa mempercayai simbol tanpa kehilangan logika. Kita bisa melihat makna tanpa menyerah pada takdir. Dan mungkin, di sanalah letak kedewasaan spiritual yang sejati. Bukan percaya buta, tapi percaya dengan sadar. Pada akhirnya, bulan kelahiranmu bukan ramalan. Ia adalah cermin yang menunjukkan bagian dari dirimu yang selama ini kamu abaikan. Ia tidak memerintahmu, ia mengingatkanmu bahwa ada waktu untuk berjuang dan waktu untuk menerima. Waktu untuk membangun dan waktu untuk melepaskan. Dan mungkin, rahasia terbesar bukan disembunyikan oleh bulan, tapi oleh dirimu sendiri, yang terlalu lama berhenti bertanya. Karena hidup bukan tentang mencari jawaban dari langit, melainkan tentang keberanian untuk menatap diri dan bertanya, apa yang bisa saya maknai dari waktu yang telah diberikan kepada saya?